Ukiran inspirasi sang maestro dipadu teknik desain modern. Tempaan keterampilan ahli tenun BHS membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-bashiri wan nadhiri alladhi tanfatihu bihi abwabul khairi wa tanqaliku bihi abwabus syarri wa ala alihi al-athari wa ashabil akhyari birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah sahabat Al-Baja TV dan pendengar setia Radioku Network, kembali kita bersama berjumpa dalam program Halaqah Fajar di bulan suci Ramadan. Semoga dengan program Halaqah Fajar menambah ilmu, wawasan, pendidikan, kecerdasan, terutama kesadaran diri kita di dalam rumah tangga. Seperti biasa, kita sapa terlebih dahulu guru tercinta Buya Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Buya? Alhamdulillah sehat. Berdoa para pemirsa, para pendengar, dan semoga semuanya di bulan mulia ini Allah berkahi dalam hidupnya, dalam keluarganya, di hatinya, di usahanya, di semuanya diberkahi. Dan semua yang ada di kiri kanannya, baik itu manusia atau harta atau tahta, menjadi sebab mereka semakin dekat kepada Allah. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah di kesempatan-kesempatan dalam dakwahnya Buya ini selalu mengangkat tentang rumah tangga nih Buya. Dan ini sangat menarik sekali bahwa kita juga di dalam memilih harus mengetahui. Nah ini maksudnya seperti apa Buya di dalam memilih yang sangat penting ini? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa muwalah, amma ba'd. Setelah istikharah, melakukan istikharah, lakukan proses, jika dimudahkan ya husnudzon, itulah yang terbaik. Nah, akhirnya terjadilah pernikahan. Kemudian di dalam pernikahan pun, bukankah kita cari bahagia? Coba, bahagia dari siapa? Dari Allah. Dari Allah. Rahmat dari siapa? Bicara mawaddah warahmah dari Allah SWT. Makanya tolong kepada semuanya. Pastikan proses pernikahanmu dan resepsi yang engkau laksanakan, wahai anak-anakku ini yang menuju pernikahan. Adapun sudah menikah, terlanjur salah masa lalunya, tinggal istighfar, Allah Maha Pengampun. Pastikan prosesnya juga syar'i. Kalau ada hiburan-hiburan yang menjadikan Allah ridha, jangan sampai di dalam pernikahanmu itu tak taunya dengan bahasanya EO atau siapa. Ini kan nikah sekali. Meriah kan belum, nanti kan belum tentu. Jadi kan momen. Ini momennya. Akhirnya melanggar Allah di dalamnya. Bagaimana ada kiai yang berdoa, Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, turunkan rahmat. Di situ ada yang mengusir rahmat. Ada yang mengusir rahmat, bagaimana? Maka saya ingatkan pada orang tua, kalau Anda ingin nikah putra-putri Anda, bukankah Anda percaya dengan Allah? Ulama datang untuk berdoa, tapi jangan dihancurkan dengan, mohon maaf, ada yang muka aurat di dalamnya, ada hal-hal yang menjadikan Allah murka di dalamnya. Nah ini sungguh unik sekali. Katanya pengen berdoa, pengen dikabul oleh Allah. Tapi lalu bagaimana dengan begitu? Ya problem. Jadi harapan kami adalah setelah ini Ramadan mulia Anda. Yang menyaksikan ini Anda orang mulia. Anda akan bahagia. Suami Anda adalah insya Allah yang mencintai Anda. Istri Anda mencintai Anda. Hidup Anda indah. Husnudzon pada Allah. Ini Ramadan. Maka ayo kita yang benar dalam rumah tangga. Pastikan dalam proses. Ini belum jalani ya, proses. Enggak perlu memaksakan dengan biaya yang mahal tapi dari harta haram. Untuk apa? Nyembelih ayam saja dari harta yang halal. Anda yakin betul bahwasanya kebahagiaan dari Allah, keberkahan dari Allah. Itu harus kita kuatkan. Yang beri cinta siapa? Allah. Kalau sudah Allah mencabut cinta dari pasangan, hilanglah cinta. Tapi kalau Allah beri cinta, ada cinta. Sadar ya, bahwasanya kita urusan dengan Allah. Jangan kemana-mana. Anda fikir Allah. Anda orang beriman. Pasanganmu kenal Allah.
Prosesnya indah, penuh keberkahan. Ada doa dipanjatkan, malaikat rahmat turun. Bukan diusir malaikat rahmat dari acara resepsi. Resepsi, mohon maaf. Dan kami himbau IO yang ada mulai belajar bagaimana membuat satu event-event yang selalu mendekatkan kepada Allah. Sehingga ada orang yang punya event tapi dia ahli surga. Ini perlu proses. Siapa yang betul-betul indah? Orang cerdas itu punya ide cemerlang, bisa membuat sesuatu bikin orang senang tanpa melanggar Allah. Itu baru cerdas banget. Kalau senangnya terbatas dengan hal-hal yang melanggar Allah, berarti tidak punya ide dong. Tidak punya ide cemerlang bagaimana membuat bahagia, senang, tapi tanpa melanggar Allah. Kan bisa. Kita hubungkan di sini. Kenapa? Kebahagiaan yang memberi Allah. Bukan dengan harta melimpah. Ada banyak orang kaya raya berantem terus sama istri. Apalagi suaminya istrinya lebih kaya lagi, tak tahu besok minta cerai karena dia bisa membayar untuk bisa menyelesaikan dengan gampang perceraian. Ayo. Yang beri bahagia adalah Allah. Maka proses pernikahan pun dengan Allah. Baik. Selesai pernikahan dengan Allah. Ini harus mulai dari akad nikah, disaksikan. Kemudian ada kita sedekah namanya walimah. Ada resepsi kegembiraan, isyhar. Kata Malik menjadi sebuah keharusan biar menghadap kita adalah suatu kesunahan, ditampakkan, dimasyurkan. Ini adalah biar didoakan orang banyak. Tapi tolong di dalamnya adalah jangan ada pelanggaran syariat. Ingat, ya kita cerdas. Anda harus jadi orang cerdas dong. Ya, jangan sampai Anda ini golongan orang bodoh itu apa? Mengisi air, tapi ini lubang tidak ditutup. Ada dulu batasan bahasa Jawa dulu adalah ada wadah gentong tapi ada lubang kecil. Buat wudu. Ini lubangnya dibuka tapi diisi yang nggak bisa penuh. Tutup dulu dong. Jadi yang menjadikan doa tidak ditolak ini pinggirkan dulu kemaksiatan di dalam masyarakat. Adapun yang sudah terlanjur, yang sudah lalu, Allah Maha Kasih minta ampun sekarang ke depan anak Anda yang nomor 2, nomor 3, nomor 4 yang benar dong kalau ada yang resepsi. Anda punya harga tawar dong hebat. Kalau ada orang yang ingin yang datang kepada Anda tidak bisa melaksanakan yang begini sesuai dengan Islami. Semuanya, bangga. Diam-diam Anda juga menjadikan budaya dekat dengan Allah tuh sampai di resepsi pernikahan. Nah, seperti itu. Ini baru urusan apa tadi? Urusan istikharah, kemudian menuju resepsi dan sebagainya. Kemudian jangan pakai biaya yang haram, kadang-kadang berfoya-foya berlebihan. Mubadir. Karena menyenangkan orang oke lah. Tapi kalau sampai mubadir, Anda tahu tidak, mubadir itu menggunakan sesuatu yang tidak Allah ridhoi. Mubadir itu membuang rezeki. Mubadir itu adalah kufur nikmat. Mubadir itu mengundang murka Allah. Wal in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau sudah orang kufur, tidak mensyukur nikmat, ya mubadir. Anda boleh resepsi dengan biaya besar, tapi memang karena mungkin tamu Anda banyak dan sebagainya. Tapi kalau sudah sampai tingkat mubadir, hati-hati. Allah yang melihat rezeki Anda. Allah yang beri rezeki. Apalagi ada mubadirnya, ada maksiatnya. Walah, lengkap kufur nikmat. Masya Allah. Oke, Anda punya kesalahan di masa lalu. Tinggal sekarang tobat. Jangan sampai di masa yang akan datang terjadi. Dan kadang-kadang mohon maaf masalah pernikahan ini adalah jadi masalah sengaja kami sebut di sini karena gue pengen bahasanya yang ikut halaqah ini semuanya sempurna, ajib, sempurna nisbi maksudnya lebih baik. Kadang-kadang mohon maaf kita tuh kalah dengan besan. Anda kalah dengan besan. Anda sangat agamis, berpegang dengan agama. Mungkin Anda bergaul dengan ulama dan sebagainya. Anda ketemu keluarga baik-baik di sana, besan, tapi dia belum punya kebiasaan. Sehingga kadang-kadang hanya tawar-menawar masalah resepsi aja kalah. Nggak boleh kalah dong dalam kebaikan. Anda boleh kalah dalam kemaksiatan, oke lah. Anda tidak memilih kemaksiatan. Tapi dalam kebaikan Anda boleh kalah. Ajukan dengan argumen yang indah, lembut bahwasanya pernikahan anak kita harus begini. Ini prinsip keselamatan anak kita. Jangan kalah biasanya nginginkan begini dituruti nggak enak. Anaknya keceburin neraka deh nggak enak. Berkah dibuang aja nggak enak. Akhirnya dibuang beneran. Dan ini yang terjadi. Tapi harus saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak bahas hal-hal semacam ini. Ya, yang dosa adalah ya ustadz ya nggak pernah mengingatkan. Apalagi ustadz malah menghadiri acara-acara yang resepsi ternyata di situ ada keharaman. Ya, seolah-olah ikrar dong.
sebetulnya perlu diingatkan dengan cara yang cantik dan indah. Seperti itu. Nah, dan setelah itu akan suatu budaya yang indah. Nah, kami berharap Anda mendengar suara ini. Kami rindu, wahai para bapak, anak Anda bahagia. Sungguh kami merindu, berharap kepada Allah memberikan kebahagiaan pada anak Anda yang akan menikah itu, yang akan Anda nikahkan. Atau Anda yang mau menikah, kami rindu Anda bahagia, bahagia, bahagia. Bahagia dunia hingga akhirat. Maka perjalanan menuju pernikahan yang benar, resepsi yang benar. Ini baru resepsi ya. Nanti ada lanjutan setelah itu bagaimana? Gitu. Baik, Masya Allah Bu ya. Ini semakin menambah wawasan terutama di saat kita istikharah. Dan mudah-mudahan nanti kita akan bertambah lagi pesan-pesan cinta dari Bu ya. Kita break sejenak Bu ya. Dan seluruh pendengar setia Radioku Network dan pemirsa Al-Baja TV, jangan beranjak dari layar TV Anda. Kami akan kembali dalam program Halaqah Fajar bersama guru tercinta Buya Yahya setelah yang berikut ini. Ukiran inspirasi sang maestro dipadu teknik desain modern. Tempaan keterampilan ahli tenun BHS membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship. Sahabat Al-Baja TV dan pendengar setia Radioku Network dimanapun berada, masih bersama dalam program Halaqah Fajar dengan guru kita tercinta Buya Yahya, yang memang sangat menarik sekali bahwa setelah kita istikharah ini, kembali lagi ya Bu ya, apa saja yang harus kita lakukan ketika kita juga sudah melakukan istikharah Bu ya, langkah-langkah berikutnya. Dan tadi setelah istikharah itu, langkahnya tadi sudah bahasanya kita bisa langsung melangkah. Kalau memang proses misalnya kita mau meminang seseorang, menurut pemahaman saya atau yang saya mengerti dia adalah baik, perempuan baik dan sebagainya, atau laki-laki baik dan sebagainya. Kemudian kita ingin melamar. Ya sudah. Malamnya istikharah minta petunjuk, dia laki-laki baik. Yang penting istikharah itu menjadi sebuah kesunahan yang hendaknya kita lakukan. Bukan harus kita lakukan, bukan sebuah kewajiban, sunnah. Kita lakukan, minta petunjuk dari Allah. Kemudian setelah itu biasa, jalankan proses. Mau melamar, mau maju dan sebagainya. Nanti bisa saja dihentikan oleh Allah kalau memang tidak cocok. Sampai tadi menikah. Baik, kemudian dia sudah sampai pernikahan, mulai sudah kelewat. Istikharah sudah, proses istikharah sudah berlalu. Tidak harus nunggu mimpi istikharah. Ya, selama proses pernikahan, tolong. Ini penting sekali yang sering dilupakan. Bahwasanya keberkahan dicabut hari itu, keberkahan pernikahan selanjutnya. Nah, ini karena ini momen terpenting. Dan kebahagiaan harus ada. Nabi mengizinkan senang dalam pernikahan. Maka diizinkan. Wadribu alaihi bituffi. Pukullah dengan rebana. Boleh hiburan-hiburan yang positif. Tentunya bukan di situ ada orang, mohon maaf, yang buka aurat. Kemudian yang naudzubillah menampilkan satu gerakan-gerakan yang tidak elok, tidak layak dipandang dan seterusnya. Ini adalah mengusir malaikat rahmat. Baik, kemudian dengan acara-acara yang kita kemas, kesenangan harus, dan istilah mengajarkan kegembiraan juga, bertemunya hati, kegembiraan. Boleh mendengar satu nasyid yang indah tentang suami istri, tentang bagaimana ketulusan, itu ada sah-sah saja dan banyak. Kita mendengar lagu-lagu yang positif, lagu-lagu itu banyak sekali. Kan banyak sekali, tidak kurang-kurang lagu deh. Kalau sampai kita menyandungkan lagu yang nggak pantas, ya kita saja yang betul-betul bebal atau sempit sekali wawasan. Ada lagu-lagu indah yang membangun kebersamaan, keindahan dalam cinta suami istri dan seterusnya, banyak. Tinggal kita bagaimana pilihnya. Untuk hiburan juga banyak yang positif. Apalagi mohon maaf jika Anda diberi oleh Allah kelebihan harta, kan bisa mudah memilihnya, ya kan? Yang dengan pas-pasan pun kegembiraan yang halal jauh lebih mudah daripada yang haram. Baik. Harus ada kegembiraan, jangan mengatakan Islam harus enggak, harus ada kegembiraan, ramai-ramai. Kan ada tari-tarian, kalau kaum laki yang menari, laki gagah.
Bukan laki-laki perempuan narinya kayak perempuan. Misalnya tarian-tarian yang layak. Perempuan nari di kalangan perempuan. Perempuan tidak ada laki-laki. Ada sebagian di tempat terhormat itu adalah resepsi perempuan adalah dikumpulkan perempuan sehingga mereka bebas berekspresi. Di kalangan perempuan nggak ada satu laki-laki pun yang melihatnya. Karena perempuan juga kadang pengen tampak, pengen dilihat oleh samanya, oleh kawannya. Kegembiraan. Kegembiraan bahasanya ada mungkin, mohon maaf dia menampakkan ya pengen. Jadi kalau perempuan berdandan untuk dirinya sendiri kadang-kadang harus paham kita. Sehingga mohon maaf dia bercermin untuk dirinya sendiri yang lihat bolak-balik. Pertama, kedua untuk suaminya, kedua adalah untuk sahabat-sahabatnya. Jadi dia perempuan kalau keluar itu perlu kita buat satu tempat resepsi. Kalau perempuan harus bertampil action, tapi kalau seandainya hanya resepsi maknanya hiburan yang dihadirkan oleh kaum pria, membacakan puisi, syair-syair indah, lagu-lagu yang positif itu, laki-laki yang menyenandungkan, kemudian perempuan melihat di sini nih, ini lain cerita, ada masalah. Yang jadi masalah kalau perempuan dipamerkan, kemudian sampai dengan gaya-gaya itu kan, itu sudah menjadikan pandangan tidak indah. Ya, khawatir keberkahan majlis itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau perempuan dengan perempuan bebas. Ada sebagian di tempat negeri mulia itu perempuan ada resepsi perempuan itu nggak boleh laki-laki datang. Nggak ada kamera. Kalau nggak ada kamera pun dilarang untuk bebas. Dan perempuan bebas, mungkin berjoget di antara perempuan, joget-joget yang normal, sah. Bergembira dia, senang, menghibur pengantin. Menghibur pengantin. Joget tidak haram, mulai kapan joget haram? Joget tapi bukan tasyabbuh bil yahud, bukan menyerupai orang-orang yang memusuhi Islam. Joget. Apalagi joget yang hubungan dengan joget tradisional. Ada joget yang ini, ada keindahan. Ada tari-tarian. Kalau ada tari di Aceh, tari di ini, kan ada tarian-tarian tradisional. Itu bisa dihadirkan untuk menghibur. Tentunya ingat, rambu-rambunya adalah tidak boleh menyerupai kefasikan, kekafiran. Atau kemudian tidak boleh laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Itu diantaranya. Nah, kegembiraan-kegembiraan ini perlu dihadirkan dalam acara-acara, itu boleh, sah. Dan memang harus senang hari itu. Cuman itu tadi, keharaman-keharaman jangan dihadirkan. Hati-hati. Ingat. Karena keharaman, apalagi bayar yang mahal, berarti Anda telah membazirkan harta Anda. Hati-hati, ancaman dari Allah, wa in lain kafartum la adzabil syadid. Hukuman Allah akan dicabut itu rezeki, akan dicabut itu karena Allah beri rezeki kamu hambur-hamburkan untuk yang haram. Nah, ini mengerikan sekali. Kadang kita dicermati. Yang sudah pernah, yang berlalu, mohon ampun kepada Allah. Allah Maha Kasih. Ke depan hati-hati jangan duit. Dan kita pengen bahwasanya Anda itu punya prinsip dalam segalanya. Anda punya prinsip di hadapan pesan Anda. Anda punya prinsip di hadapan misalnya kalau Anda harus mengundang IO untuk sebuah acara. Anda punya prinsip. Saya begini loh ya. Anda kalau ke warung pun Anda dengan adat tata krama punya prinsip dong. Apalagi prinsip dakwah yang indah. Perlu. Tidak boleh kita nggak enakan dan sebagainya. Tapi kepada Allah enak sekali. Ini kan kurang ajar namanya dengan Allah. Nah ini, baik setelah terjadi pernikahan, resepsi dan sebagainya, tadi jangan pakai harta yang haram, baru setelah itu kegembiraan itu tidak boleh hanya di panggung atau di pelaminan, akan tapi setelah itu baru. Nah, baru itu masuk. Insya Allah nanti kita akan bahas ya di pertemuan yang akan datang, bagaimana kita mengerti tentang pasangan kita, harus memahami tentang madhab cinta, kemudian apa yang harus dilakukan dan seterusnya. Ini yang harus kita hadirkan nanti dalam menuju pernikahan. Kemudian ada hal lain lagi ya di dalam urusan rumah tangga itu keluarga. Rumah tangga menuju di dalam kayak mulai dari memilih sampai acara resepsi. Resepsi ini budaya terseperti mengharuskan sesuatu yang mahal, sementara dia tidak punya. Alhamdulillah di negeri kita ini biasa. Ada kemarin kita ketemu dengan satu orang, dia soleh baik ngomong, Bu ya kalau saya menikah saya harus punya persiapan. Kalau uang Indonesia, ada seorang calon doktor dia, kebetulan kita ketemu, dia anak muda, saya belum bisa menikah. Umur berapa sekarang? Saya umur 32. Wah, kamu orang yang secara fisik kamu ganteng, orang Arab kan? Ini. Aduh, negeri kami bukan seperti di Indonesia. Ya, kenapa? Kita tidak akan bisa menikah kecuali tampak di tangan itu adalah uang, dia nyebut angka sana. Berapa uang Indonesia? 500 juta. 500 juta. Ini Anda baru bisa menikah.
Sehingga banyak orang tertunda menikah, baik laki dan perempuan. Padahal bisa jadi seorang perempuan tidak perlu itu semuanya. Cuman karena kebiasaan. Budaya, tradisi. Makanya kalau tradisi tidak baik, Anda bisa rubah. Termasuk tradisi mengadakan hiburan-hiburan yang bertentangan dengan syariat. Ini kami ingatkan. Adab kita harus kita tingkatkan dengan Allah, kita tingkatkan dengan Allah demi keberkahan pernikahan anak-anak kita. Nah, ini ada. Jadi seperti itu. Makanya jangan pakai. Misalnya ada suatu ketika ada orang pengen menikah, mertuanya menuntut begini. Harus acaranya begini ya, makannya begini. Sedih. Sehingga seorang calon menantu ini harus menghabiskan hartanya demi permintaan calon mertua. Jual motornya, padahal motor untuk bekerja. Harus ngutang, dia terbatas. Sementara pernikahan harus terwujud. Akhirnya pernikahan apa? Setelah selesai persepsi, bukan bulan madu, akan tiba bulan garam setelah itu. Mikir utang dan sebagainya. Jangan seksa mantu Anda dengan beban itu, wahai para bapak yang baik, Pak Haji, Bu Haji yang baik. Jangan seksa mantu Anda dengan biaya-biaya semacam itu. Memang laki-laki punya tanggung jawab, urusan mahar, memberi mahar, nanti beri nafkah dan sebagainya. Akan tapi bagi seorang keluarga perempuan, ya jangan merepotkan sehingga perempuan yang paling berkah, yang paling sedikit maharnya. Sedikit maharnya belum berkah. Yani aqalluhum mahranya ini yang paling berkah, yang paling sedikit. Nah, hal-hal semacam ini kadang tidak dicermati. Sehingga menjadikan sesuatu yang jadi berat, akhirnya terjadi pelanggaran syariat, kebiasaan di masyarakat. Harus bisa merubah. Belum lagi nanti kepercayaan kepada yang urusan-urusan yang gaib dan sebagainya. Ini adalah hal mohon maaf sudah ketemu ini cocok, tak taunya hanya karena lahirnya ini dengan ini nggak jadi lagi. Wah, ini repot. Padahal sudah istikharah, oke. Namanya ini belum huruf 5 angka, 5 huruf ini nggak jadi. Nggak perlu kita yang demikian ini. Nama dirubah kalau cocok. Ini adalah keyakinan-keyakinan yang tidak benar. Ada kalau ketemu, kalau misalnya mohon maaf, Rebo Legi nggak bisa ketemu Selasa Kliwon misalnya, atau bahkan sampai suatu ketika kampung ini tidak boleh menikah dengan kampung sebelah, kampung ini dan sebagainya, suku ini dengan suku ini, nggak ada. Jangan Anda percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Kenapa kami hadirkan di sini? Kadang yang sudah terlanjur itu menjadi tasya'um. Tasya'um itu sudah nganggap celaka terus. Ya Allah, kasihannya dia nikah ketemu ini pasti nanti terus mengintai kesengsaraannya. Suudzon, tasya'um itu suudzon kepada Allah, prasangka buruk kepada Allah. Sehingga gara-gara nikahnya namanya ini oleh dukun katakan, wah ini nggak ketemu ini. Itu langsung kepikiran, akhirnya rusak beneran. Karena sudah tersugesti, kebawa oleh ini. Namanya jelek diganti yang baik. Rebo lagi ketemu Selasa Kliwon, oke, Jumat Kliwon, kamu Jumat Pahing boleh itu misalnya. Kampung ini boleh, kampung itu. Karena aturan yang diajarkan Nabi bukan urusan nama, urusan ini. Hadatnya orangnya kayak apa? Baik atau tidak? Mungkin Anda yang masih percaya tentang yang demikian, kami ajak merubah secara cantik dan indah, bukan mencaci maki. Kami tidak mencaci maki. Kami mengajak, ayo kita berpikir. Anda orang beragama yang ngerti syariat. Jangan sampai dibawa pernikahan. Karena apa? Mohon maaf. Laki-laki baik, ketemu baik, petunjuk guru juga baik, hanya gara-gara apa? Dia lahirnya Rebo Legi. Kenapa harus sampai seperti itu? Rebo Legi nggak jadi. Allah. Akhirnya rugi diambil orang. Dia orang baik. Baik, ini saja insya Allah yang di antaranya yang hadir kadang-kadang mengganggu jalannya. Bukan sekedar setelah terbayang-bayang. Terbayang-bayang begitu. Termasuk dalam waktu akad nikah saja. Ini mohon maaf, ini akad nikah. Sebagai kiai, ustadz ini membuat ketakutan orang. Sehingga gara-gara gugup aja, wah ini nggak langsung selesai. Misalnya akad nikah gagal. Ini langsung disuudon kepada Allah. Wah ini kalau akad nikahnya nggak lancar, alamat rumah tangga nggak lancar. Ada apa dengan itu semua? Orang nikah pertama gemeteran wajar. Kalau ada jadi diulang lagi, selesai, nggak ada masalah. Grogi. Wah ini nggak lancar. Ini mitos keyakinan yang salah. Kalau gemeteran ya diulang kalau salah. Nggak usah dibilang
Rumah tangganya nggak bahagia, ini nggak ini. Ini ada, mohon maaf, kami pernah mendengar, ya perlu kami sampaikan. Karena apa? Kita ingin benar-benar waktu bangun ini benar, ini termasuk ilmunya. Sudah ketemu calon benar, keyakinannya nggak benar. Akan nikah jangan terlalu ketakutan, diberitahu sampai orang mau nikah tuh kok takut. Memang betul Imam Syafi'i mengatakan buduk atau urusan hubungan laki perempuan itu harus betul dijaga, jangan sampai. Tapi tidak harus sampai orang ketakutan deh, sampai sudah sah dibilang nggak sah. Kurang, ada dipersulit. Hanya halan. Nafas saja, orang mau nafas ya biarkan nafas. Nggak jadi, karena nggak langsung. Ulama menyebutkan langsung tuh gimana sih? Kalau ada tanda berpaling. Kan tidak ada tanda berpaling. Misalnya, halan. Bimahri misalnya, Al-Rubiyah, halan. Kecuali calon suami ngomong, sini, ambil hypo saya. Itu namanya mutus. Kalau dia masih mempersiapkan diri, kebil tuh. Nah, ini orang gemeteran ya nikah. Saking ini, wajar aja. Tidak sah. Ini sebagian, mohon maaf ini hal-hal begitu tuh. Karena apa? Orang awam ini punya keyakinan yang salah. Kalau salah menjadi mempengaruhi dalam hidup mereka. Wah, ini gara-gara kamu, gara-gara akad nikahmu dan sebagainya. Nah, seperti itu. Ini diantara yang perlu kita singgung juga. Baik, ini masih seputar pernikahan. Dan insya Allah setelah ini, baik, setelah nikah bagaimana kita menjalani hidup rumah tangga. Insya Allah nanti ada tip-tip, ada hal-hal yang perlu didengar. Insya Allah tentang rumus atau cara bagaimana menggapai kebahagiaan sesuai dengan petunjuk baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, Masya Allah Bu ya, dan ini sangat bermanfaat, terutama waktu kita yang memang harus mengakhiri terlebih dahulu Bu ya. Nah ini kita ingin mendapatkan kesimpulan, dan wabil khusus kita juga ingin mendapatkan doa dari apa yang Buya sampaikan Bu ya. Silakan Bu. Kesimpulannya adalah bagi yang belum memasuki rumah tangga, belum berkeluarga, belum menikah, pastikan di saat Anda menuju ke sana, Anda dengan kecerdasan Anda, dengan kesadaran akal Anda, kemudian dengan ketulusan Anda merindu kebahagiaan. Insya Allah dengan itu semuanya akan sampai. Jangan ditunggangi oleh hawa nafsu, biarpun syahwat memang ada pada diri kita. Dengan memilih yang benar, dengan cara yang benar, proses pernikahan yang benar, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau sudah hadir majelis mulia, tidak boleh ada yang kecewa. Mungkin ada orang yang di masa lalunya telah melakukan hal yang salah, sudah memilih dengan cara yang salah, isharah juga enggak, melanggar orang tua juga. Tinggal Anda bertobat. Kalau dulu waktu Anda menikah melanggar orang tua, Anda hari ini harus double baktinya pada orang tua. Porsinya lebih. Tingkatkan. Kalau dulu hanya mungkin bakti, Anda lipatkan lagi bakti pada orang tua. Dan juga jika dulu resepsinya adalah Anda hambur-hamburkan uang dengan cara yang haram, Anda harus sekarang Anda bayar saja deh. Itu masjid samping rumah Anda. Saya dulu resepsi habis uang 100 juta. Tapi nggak benar semuanya. Saya akan bayar 100 juta demi karena Allah. Kembalikan. Kalau saya habis 1 miliar, saya akan keluarkan untuk kebaikan yang lalu. Allah Maha Kasih. Jangan Anda cuek dengan Anda tidak punya penyesalan, ya dibiarkan. Kemudian apalagi yang Anda salah tadi. Nah sekarang ya, nah, ada ini yang sudah, yang terlanjur salah. Yang belum, ayo dengan cara yang baik. Cara yang terbaik, memilih ya, pernikahan, okay? Persepsi yang baik dengan keyakinan yang benar yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Semoga yang sudah menikah rumah tangga Anda indah. Yang rumah tangga sering cekcok, sadari. Yang sering cekcok, semoga Allah memberikan kesadaran bahasanya itu semua adalah menyebabkan murka Allah, percekcokan, perselisihan. Semoga Allah lembutkan hati. Amin. Yang sering cekcok, bahagia rumah tangganya setelah ini. Yang sudah bahagia semakin bahagia. Yang belum menikah dimudahkan dalam menikah untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia. Yang punya keturunan dimudahkan mendidik anak-anaknya. Yang belum punya keturunan diberi keturunan. Yang tidak diberi keturunan oleh Allah diberi kebahagiaan oleh Allah. Yang memang sudah tidak diberi keturunan oleh Allah, semoga Allah berikan kebahagiaan di dunia hingga kelak di surga. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Mencintai Allah. Panjang umur, sehat, afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Bu ya. Dan semoga semakin diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat Al-Baja TV dan pendengar setia Radioku Network, dengan apa yang telah disampaikan oleh guru kita tercinta Buya Yahya, semoga kita semakin memberikan wawasan, menambah pendidikan, terutama di dalam rumah tangga kita. Kita berjumpa kembali dalam program Halaqah Fajar berikutnya di Al-Baja TV dan Radioku Network. Kami pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BHS, The Art of Craftsmanship. Ukiran inspirasi sang maestro dipadu teknik desain modern. Tempaan keterampilan ahli tenun BHS membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.